Baik, di sini kami akan membahas mengenai business intelligence, di mana outline yang akan kami bahas yaitu pertama pengenalan, kedua tujuan, ketiga manfaat, keempat tipe visualisasi, kelima langkah-langkah, dan keenam contoh kasus. Di mana yang pertama kami akan membahas mengenai pengenalan. Business intelligence merupakan kumpulan teknik dan alat untuk mentransformasikan dari data mentah menjadi informasi yang berguna dan bermanfaat bagi seseorang. Kemudian ini kami akan membahas mengenai tujuan dari business intelligence, mana ada yang pertama mengidentifikasi, kedua mengembangkan, ketiga menciptakan sesuatu peluang dan strategi pada suatu bisnis baru. Kemudian ini kami akan membahas mengenai manfaat dari business intelligence, pertama menganalisa dalam perilaku konsumen maupun tren penjualan, kedua mengukur prediksi penjualan dan kinerja keuangan, hingga penganggaran perencanaan keuangan, kelima mengetahui kinerja kegiatan pemasaran, kelima optimalisasi proses, keenam meningkatkan efektivitas pengiriman, ketujuh analisis RCM, kedelapan analisis risiko, kesembilan analisis nilai strategis, dan kesepuluh analisis sosial media. Nah, kemudian sini ada merupakan contoh visualisasi data. Yang pertama ada grafik, kedua pivot table, dan yang keenam adalah dashboard. Kemudian ada pun langkah-langkah dalam bisnis intelligence. Yang pertama ada identifikasi masalah bisnis, kedua identifikasi lokasi dan data-data yang diperlukan, yang ketiga itu merupakan merubah data dari yang diperoleh dari data yang konsisten, yang keempat adalah mengambil data yang telah diubah kemudian membuat menjadi warehouse suatu data yang tersentralisasi. Berikut merupakan contoh kasus dari intelligence yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian akan dilanjutkan oleh saya Herman Turuan, yaitu contoh studi kasus. Yang pertama itu adalah profil perusahaan. Notwin Traders ini merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang impor ekspor makanan dan minuman, berlokasi di Amerika dan tidak memproduksi barangnya sendiri, melainkan perusahaan yang menjual kembali barang atau produk dari produsen pertama. Produk yang dijual oleh Notwin Traders ini merupakan makanan dengan 77 jenis produk yang berbeda, seperti soft drink, kopi, hingga ke sweet fish, yang dikelompokkan dan dikategorikan menjadi 8 jenis produk, yaitu beverage hingga ke seafood. Nah, perusahaan ini mengimpor produk dari berbagai negara seperti Inggris, Amerika, hingga ke Finlandia dan Kanada, dengan total perusahaan pengimpor sebanyak 29 perusahaan. Kemudian Notwin Traders juga memiliki pelanggan atau customer dengan perusahaan di berbagai negara seperti Jerman, Meksiko, hingga ke Denmark, Finlandia, Polandia, dengan total pelanggan sebanyak 91 perusahaan. Dalam database transaksi perusahaan Notwin Traders, terdapat 75 jenis data yang berbeda yang dikelompokkan dalam 11 table yang berbeda, yaitu kategoris, customer, hingga ke territories. Daftar tabel yang disimpan di Notwin Traders ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Nah, berikut tabelnya. Ada name table, ada component table, dan ada deskripsi. Contohnya adalah pada name table kategoris, ada component table-nya adalah kategori ID, kategori name, dan description, kemudian picture, dengan deskripsinya adalah kode kategori produk, name kategori produk, deskripsi lengkap kategori produk, gambar kategori produk, dan seterusnya. Dan lain-lainnya seperti customer, employees territories, order details, orders, product, region, shipper, supplier, territories. Nah, tabel di atas itu menunjukkan daftar database Notwin Traders. Data tersebut terdiri dari beberapa klasifikasi seperti kategori ya yang saya sebutkan ini, dan sampai ke territories seperti yang paling bawah ini. Kemudian lanjut ke pengolahan data. Pada tahap pengolahan data akan menjelaskan proses dari perancangan data warehouse, kemudian implementasi data warehouse dengan melakukan proses ETL.
membangun OLAP, Cube, dan implementasi bisnis intelijen. Nah, yang pertama dalam pengolahan data yang kita lakukan adalah perancangan data warehousing. Tabel yang digunakan didapatkan dari database awal, yaitu database Notwin, yaitu customer, employees, hingga ke produk. Dari tabel-tabel tersebut, tidak semua atribut pada data awal digunakan untuk data warehouse. Data atribut dan tabel tersebut dibentuk pada database baru, yaitu Notwin Traders. Dari atribut yang dibentuk, diproses menjadi model data warehouse, yaitu berupa 4 tabel dimensi, yaitu customer DIM, employee DIM, order DIM, dan product DIM, serta 1 tabel fakta, yaitu Notwin Traders Fact, seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Nah, gambar ini menunjukkan rancangan data warehouse yang digunakan sebagai data utama untuk mendesain data warehouse menggunakan SQL Server. Data tersebut akan digunakan untuk proses ekstrak, transfer load atau ETL, dan online analytical processing atau OLAP Cube. Dari rancangan data warehousing menunjukkan terdapat 4 dimensi yang akan diproses, yaitu customer DIM, employee DIM, order DIM, dan product DIM. Nah, tabel yang kita lihat ini akan menjelaskan dimensi pertama, yaitu customer DIM. Nah, tabel ini merupakan informasi table dimensi pelanggan atau customer DIM yang berisi 7 atribut, yaitu customer ID, company name, contact name, contact detail, address, city, dan country dengan tipe data keseluruhan atribut adalah nvarchar, kecuali customer ID yang memiliki tipe data nchar. Selanjutnya adalah table employee DIM yang akan ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Atribut yang terdapat pada tabel employee DIM adalah employee ID hingga ke city. Nah, pada atribut employee ID memiliki tipe data integer, sedangkan atribut lainnya memiliki tipe data varchar. Pada tabel ketiga akan ditunjukkan tabel, yaitu dimensi pembelian atau order DIM, seperti di bawah ini. Pada tabel di atas, yaitu tabel order DIM memiliki 5 atribut, yaitu order ID hingga ke quantity. Tipe data dari atribut tersebut yaitu integer yang memiliki order ID, employee ID, dan product ID. Kemudian tipe data char dimiliki oleh customer ID dan tipe data small integer yang dimiliki quantity. Tabel terakhir adalah product DIM yang akan ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Pada tabel ini memberikan informasi tentang atribut yang ada pada tabel product DIM, yaitu product ID hingga ke kategori ID. Pada product ID dan kategori ID memiliki tipe data integer. Nah, product name memiliki tipe data varchar dan unit price memiliki tipe data many. Setelah seluruh informasi dimensi telah terpenuhi, dapat dilanjutkan pada proses berikutnya, yaitu extraction transformation loop. Nah, gambar di bawah ini menjelaskan tentang model dari ETL yang berisikan clear DW data, load DIM data, dan load fact data. Nah, pada clear DW data di model ETL ini berfungsi sebagai sarana penghubung server dari SQL Server ke SQL Visual Studio agar database yang telah dibuat, yaitu Notwin Traders, dapat dilengkapi sesuai rancangannya. Lalu, pada load DIM produktivitas, pada load DIM data berfungsi untuk memfilter data awal yang disesuaikan dengan rancangan dimensi yang telah dibuat, yaitu customer DIM, employee DIM, order DIM, dan product DIM. Kemudian pada load fact, data berfungsi sama halnya dengan load DIM data. Nah, di sini tetapi untuk rancangan fact table yang telah dibuat, yaitu Notwin Trader Fact, berikut adalah gambar dari penjelasan 3 fungsi di atas. Pada gambar ini dapat kita lihat adalah bagian connection di SQL statement menunjukkan bahwa koneksi yang terpilih sudah sesuai dengan rancangan, yaitu menghubungkan SQL Visual Studio
ke SQL Server dengan database NotWin Traders dengan nama server desktop fccjjbd bla 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 traders. Kemudian, nah pada gambar selanjutnya dapat kita lihat pada gambar yang di atas ini menunjukkan hubungan antara dimensi yang akan diisi dari database awal ke data warehouse sesuai dengan rancangan yang telah dibuat. Dimensi yang digunakan yaitu customer DIM, employee DIM, order DIM, dan product DIM. Load DIM data digunakan sebagai dasar pembuatan load fake data untuk membuat tabel fakta. Nah, kemudian pada gambar yang di bawahnya menunjukkan hubungan tabel data yang berisi hubungan dari dimensi-dimensi di load DIM data dengan pengukuran atau measurement rancangan yang telah dibuat. Load fake data didapatkan dengan membangun query yang disesuaikan dengan rancangan seperti gambar di bawah ini. Nah, ini dia. Gambar ini menunjukkan hubungan antara dimensi dan fakta yang digunakan untuk data warehousing di ETL untuk membangun query dan menghasilkan kode yang ditunjukkan seperti gambar ini. Nah, ini dia. Setelah load DIM data dan load fake data selesai diidentifikasi, maka proses ETL telah siap untuk dijalankan yang merupakan proses pengisian atau pemindahan data yang sesuai dengan rancangan dan akan menghasilkan data warehouse seperti di bawah ini. Nah, ini dapat kita lihat. Gambar di atas ini merupakan data pada tabel dimensi customer DIM di dalam database NotWin Traders yang berisi informasi mengenai customer key, customer ID, company name, contact name, contact title, address, city, dan country. Setelah tabel dimensi customer DIM terdapat tabel employee DIM seperti gambar di bawah ini. Nah, ini dia. Gambar ini merupakan data pada tabel dimensi employee DIM di dalam database NotWin Traders yang berisi informasi mengenai employee key, employee ID, last name, first name, title, address, dan city. Setelah tabel dimensi employee DIM, terdapat tabel dimensi order DIM seperti gambar di bawah ini. Nah, gambar di sini merupakan data pada tabel dimensi order DIM di dalam database NotWin Trader yang berisi informasi mengenai order key, order ID, product ID, employee ID, customer ID, dan quantity. Setelah tabel dimensi order DIM, terdapat tabel dimensi product DIM seperti gambar di bawah ini. Nah, gambar di atas ini merupakan data pada tabel dimensi produk DIM di dalam database NotWin Traders yang berisi informasi mengenai produk key, produk ID, produk name, unit price, dan kategori ID. Setelah seluruh tabel dimensi terisi, maka dapat membentuk tabel fakta yaitu tabel NotWin Traders Fact seperti gambar ini. Nah, ini dia gambarnya. Nah, pada gambar ini menunjukkan informasi dari tabel fakta NotWin Traders Fact. Tabel fakta berisikan customer key, employee key, order key, dan product key yang diambil dari masing-masing tabel dimensi yaitu customer DIM, employee DIM, order DIM, dan product DIM. Kemudian terdapat 3 measurement yaitu income yang dihasilkan dari unit price kali quantity, cry product yang didapatkan dari jumlah produk yang dipesan, dan key customer yang didapatkan dari jumlah pemesanan. Nah, selanjutnya adalah pembuatan dan implementasi OLAP Cube, yaitu tahap ketiga. Nah, setelah melakukan proses ETL, dilanjutkan ke proses pembuatan Cube menggunakan tools Microsoft SQL Server Analysis Service atau SSAS. Nah, proses pembuatan OLAP Cube merupakan salah satu proses terpenting dalam implementasi data warehouse
Adanya Cube dapat memberikan kemudahan dalam mengakses data sehingga data tersebut dapat ditampilkan dari banyak dimensi atau disebut dengan multidimensional modeling. Nah, tabel fakta merepresentasikan kubus data seperti gambar di bawah ini. Nah, gambar ini menunjukkan tampilan perancangan Cube yang telah berhasil diproses dengan 3 measure yang telah ditentukan, yaitu income yang merupakan penghasilan yang didapat dari penjualan produk, kemudian QTY produk yang merupakan total kuantitas atau jumlah produk yang terjual, dan yang terakhir yaitu QTY customer yang merupakan jumlah pemesanan yang dilakukan pelanggan. Selanjutnya adalah implementasi bisnis intelijen. Setelah proses data warehouse dan pembuatan Cube selesai dilakukan, dapat dilakukan tahapan selanjutnya yaitu reporting data menggunakan data yang berdasar measure table Notwin Traders Fact. Terdapat 3 hasil report yaitu income per employee, unit sold per employee, dan order per employee yang ditampilkan seperti gambar di bawah ini. Nah, pada gambar ini menunjukkan hasil berupa income atau penghasilan tiap karyawan terhadap penjualan produk yang dikelompokkan sesuai dengan kategori produk masing-masing. Pada report selanjutnya yaitu unit sold per employee ditampilkan seperti gambar di bawah ini. Nah, report unit sold per employee di gambar ini merupakan hasil dari jumlah produk atau barang yang terjual masing-masing karyawan yang dikelompokkan sesuai kategori produk. Kemudian report yang terakhir yaitu order per employee ditampilkan pada gambar di bawah ini. Nah, ini dia. Pada gambar ini dapat kita lihat merupakan report order per employee yang ditunjukkan berapa kali pelanggan atau customer melakukan pemesanan atau order pada karyawan atau employee yang dikelompokkan sesuai dengan customer ID-nya. Tadi saya salah men-share screen ya. Yang pertama, yang report unit sold per employee itu adalah ini, dan report order per employee itu adalah yang ini. Nah, kemudian pembahasan. Tahap implementasi data warehouse dilakukan proses extract transform load atau ETL yang berfungsi untuk menghubungkan sumber data dengan data target yang akan disimpan dalam bentuk repository data atau data warehouse. Data warehouse yang sudah berhasil diimplementasi akan menghasilkan database baru yaitu Notwin Traders. Kemudian selanjutnya dilakukan pembuatan Cube menggunakan tools Microsoft SSAS yang merepresentasikan satu fact table yang kemudian diimplementasikan oleh OLAP untuk melihat Cube dan measure sesuai yang dirancang. Nah, data warehouse yang telah terbentuk digunakan untuk melakukan implementasi bisnis intelijen dengan hasil berupa report. Pada report, hasil implementasi bisnis intelijen merupakan tabel yang menunjukkan 3 hasil yang berbeda, yaitu hasil pendapatan penjualan produk tiap karyawan, kemudian jumlah pesanan yang tiap karyawan terima dari pelanggan, kemudian jumlah produk yang terjual tiap karyawan. Berdasarkan hasil pengolahan data, didapatkan report dari implementasi bisnis intelijen yang kemudian ditransformasikan dari bentuk table ke dalam bentuk grafik yang fungsinya untuk memudahkan membaca hasil seperti gambar yang terlihat pada share screen berikut. Nah, berdasarkan gambar, dari 9 karyawan yang dilihat dari hasil penjualan produk, diketahui bahwa karyawan dengan employee ID 6 merupakan karyawan dengan total pendapatan penjualan produk terendah sebesar 227.931 US dollar, sedangkan karyawan dengan employee ID 4 mendapatkan total pendapatan penjualan produk tertinggi yaitu sebesar 824.430.000 US dollar. Nah, kemudian berdasarkan grafik ini
dapat diketahui bahwa perolehan order atau pesanan untuk masing-masing karyawan berbeda. Karyawan dengan jumlah order terendah yaitu karyawan dengan employee ID 9 sebanyak 323 order atau pesanan. Sedangkan karyawan dengan jumlah order tertinggi adalah karyawan dengan employee ID 1 sebanyak 1.595 order atau pesanan. Nah, kemudian pada grafik ini dapat dilihat bahwa karyawan dengan employee ID 4 merupakan karyawan dengan penjualan produk terbanyak yaitu sebanyak 32.470 produk. Sedangkan karyawan dengan penjualan produk paling sedikit yaitu karyawan dengan employee ID 9 sebanyak 8.555 produk. Dari ketiga grafik yang ditunjukkan di atas dapat dilihat bahwa karyawan dengan employee ID 6 merupakan karyawan dengan pendapatan hasil penjualan produk terendah, tetapi bukan karyawan dengan perolehan pesanan dan jumlah produk yang terjual terendah. Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh harga produk yang dijual oleh karyawan dengan employee ID 6 lebih rendah dibanding harga produk yang dijual oleh karyawan lain. Sedangkan karyawan dengan employee ID 9 merupakan karyawan dengan jumlah pesanan atau order dari pelanggan terendah dibanding dengan karyawan lain. Dengan perolehan pesanan terendah tersebut kemudian berpengaruh terhadap jumlah produk yang terjual oleh karyawan dengan employee ID 9 juga merupakan yang terendah. Namun karyawan dengan employee ID 9 bukan merupakan karyawan dengan perolehan pendapatan penjualan terendah karena dipengaruhi oleh harga produk yang dijual lebih tinggi dibandingkan dengan harga produk yang karyawan dengan employee ID 6 jual dan juga kurangnya pelanggan yang dilayani oleh karyawan dengan employee ID 9 tersebut. Nah, dari hasil penerapan BI tersebut, maka ditunjukkan bahwa karyawan dengan employee ID 9 dan employee ID 6 perlu dilakukan treatment khusus untuk meningkatkan produktivitas penjualannya. Perusahaan perlu mengadakan training atau pelatihan terhadap karyawannya, terutama pada karyawan dengan employee ID 9 untuk memperluas jangkauan marketing atau pemasarannya, sehingga diharapkan dapat meningkatkan jumlah order atau pesanan dari pelanggan yang lebih banyak dan cakupan wilayah yang lebih luas, lebih besar. Sedangkan karyawan dengan employee ID 6 diharapkan dapat meningkatkan jumlah pendapatan penjualan produk dengan beberapa cara seperti menjual produk yang diinginkan pasar sehingga dapat menjual produk lebih banyak. Kemudian meningkatkan jumlah pesanan dari pelanggan yang lebih beragam. Kesimpulan dan saran. Berdasarkan pembahasan di atas, maka ditarik kesimpulan bahwa hasil pengolahan data menggunakan DW dan OLAP kemudian menerapkan BI pada perusahaan didapatkan analisis mengenai pendapatan penjualan, jumlah produk yang terjual, dan jumlah pesanan pada 9 karyawan Northwind Traders. Dari 9 karyawan tersebut terlihat bahwa karyawan dengan employee ID 9 memiliki angka terendah pada nilai jumlah pesanan dan jumlah produk yang terjual. Sedangkan karyawan dengan employee ID 6 memiliki nilai terendah pada nilai pendapatan penjualan. Dari hasil penerapan BI tersebut, maka perusahaan harus melakukan tindakan atau treatment terhadap produktivitas karyawan, khususnya pada karyawan dengan employee ID 6 dan employee ID 9. Saran untuk penelitian selanjutnya adalah menambahkan dimensi atau atribut waktu agar dapat dianalisis berdasarkan waktu atau periode tertentu sehingga perusahaan dapat menganalisis lebih rinci dalam penulisan laporan. Juga dapat membuat target untuk periode selanjutnya. Selain menambahkan dimensi atau atribut waktu, dapat juga ditambahkan dimensi atau atribut wilayah atau daerah agar perusahaan dapat menganalisis wilayah atau daerah mana yang memiliki potensi rendah sehingga perusahaan dapat mengatur strategi marketing. Terima kasih. Terima kasih, sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Semoga presentasi ini dapat bermanfaat bagi banyak orang.